Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kami dulu. Yang pertama yaitu Umi Ulfatun, yang kedua Tias Astuwi Duwati, kemudian saya sendiri Mustafa Abdillah, selanjutnya yang terakhir Dwi Indah Ratnasari. Yang pertama saya akan menyampaikan lingkungan organisasi bisnis. Organisasi bisnis tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan di mana berada. Lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan organisasi bisnis tersebut. Secara umum, lingkungan organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum adalah lingkungan yang memperhatikan kondisi budaya, ekonomi, hukum politik, dan pendidikan yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan umum dapat berbentuk kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi hukum politik, kondisi teknologi, dan kondisi lingkungan alamiah. Yang kedua, lingkungan khusus. Lingkungan khusus adalah lingkungan yang berhubungan dengan keberadaan organisasi dan individu yang ada dalam interaksinya dengan organisasi yang bertujuan menjaga kelangsungan perusahaan. Elemen penting lingkungan khusus: pelanggan, pemasok, pesaing, regulator, serikat pekerja. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pengertian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Corporate Social Responsibility adalah kewajiban organisasi untuk berbuat dengan cara tertentu yang ditunjukkan untuk melayani kepentingan sendiri atau internal maupun kepentingan pihak lain atau eksternal yang mempengaruhi kegiatan perusahaan. Kegiatan Yang berikutnya, etika Islam dalam tanggung jawab sosial organisasi bisnis. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban organisasi untuk melindungi dan memberikan kontribusinya kepada masyarakat di mana ia berada. Sebuah organisasi mengemban tanggung jawab sosial dalam 3 domain, yaitu pelaku organisasi, lingkungan alam, dan kesejahteraan sosial secara umum. Tanggung jawab sosial kepada para pelaku organisasi. Yang pertama, hubungan perusahaan dengan pekerja. Keputusan perekrutan, promosi, dan lain-lain bagi pekerja Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim dengan cara yang adil, jujur. Ada upah yang adil. Dalam perusahaan yang islami, upah harus direncanakan secara adil baik bagi pekerja maupun majikan. Yang B, penghargaan terhadap keyakinan pekerja. Pekerja muslim harus diberi waktu untuk mengerjakan sholat, diberi waktu istirahat, dan begitu pula dengan keyakinan non-muslim juga harus dihargai. Yang C, akuntabilitas, tidak menahan upah ataupun gaji dan bertindak secara profesional. Yang D, hak pribadi, jika seorang pekerja mempunyai masalah fisik ataupun terjadi kesalahan di masa lalu, maka majikan tidak boleh menyiarkan hal tersebut. Yang E, kebajikan, majikan tidak boleh melakukan tekanan kepada pekerja untuk memforsir tenaganya. Yang kedua, hubungan pekerja dengan perusahaan. Pekerja tidak boleh menggelapkan harta perusahaan dan membocorkan rahasia perusahaan. Yang ketiga, hubungan perusahaan dengan pelaku usaha yang lain. 1. Pemasok. Perusahaan harus bernegosiasi harga yang adil dan mengambil keuntungan yang wajar, serta membuat perjanjian secara tertulis. Yang kedua, pembeli atau konsumen. Pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi yang baik dan dengan harga yang wajar. dan mereka diberitahu bila ada barang yang rusak ataupun cacat.
Ada praktek-praktek yang dilarang yang berkaitan dengan pelayanan kepada konsumen. Yang A. Penggunaan alat ukur yang tidak tepat. B. Penimbunan harta ataupun produk dan manipulasi harga. Yang C. Penjualan barang palsu atau rusak. Yang D. Bersumpah untuk mendukung sebuah penjualan. Dan yang E. Membeli barang-barang curian. F. Larangan mengambil bunga atau riba. 3. Orang yang berhutang. Diberikannya waktu penangguhan kepada orang yang sedang berhutang tetapi dalam kesulitan ketika membayarnya, dan diwajibkan untuk segera membayar kepada orang-orang yang sedang berhutang dan mampu untuk membayarnya. Yang keempat, masyarakat umum. Seorang pengusaha memiliki kewajiban untuk menyediakan barang kebutuhan bagi masyarakatnya. Yang kelima, mitra bisnis. Islam mendorong hubungan kemitraan dalam bentuk 1. Murabahah, 2. Mudorobah, yang ketiga syirkah, keempat musyarakah, dan yang kelima qard hasan. 6. Fakir miskin. Pengusaha muslim harus memberikan apa yang baik, bukan sisa atau rusak, dan diperoleh dengan cara yang adil. 7. Pesaing. Pesaing adalah mitra dalam persaingan, karena persaingan dalam Islam diartikan sebagai menghasilkan yang terbaik bagi konsumen. Tanggung jawab sosial organisasi kepada lingkungan alam. Seorang pengusaha muslim dalam perannya sebagai khalifah diharapkan memelihara lingkungan alam dan secara proaktif peduli terhadap lingkungan. Memelihara lingkungan alam dengan tidak membuang limbah ke sungai, tanah, ataupun udara, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan masyarakat seperti fenomena hujan asam, pemanasan global, dan teracuninya rantai makanan. Kemudian tanggung jawab sosial kepada kesejahteraan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab ini dapat diarahkan mulai dari diri sendiri, karyawan, perusahaan, lingkungan sosial perusahaan, bahkan negara. Seorang pengusaha muslim berkewajiban menyediakan barang kebutuhan penting bagi masyarakat dengan harga yang wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Indah Ratnasari dengan NIM 1952221161. Di sini saya akan menyampaikan presentasi pada poin D, yaitu tipe pendekatan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Yaitu ada 4. Pertama, sikap obstruktif. 2. Sikap defensif. 3. Sikap akomodatif. 4. Sikap proaktif. Yang pertama, sikap obstruktif, yaitu berupa tindakan perusahaan yang seminimal mungkin dan berusaha menolak atau menutup pelanggaran yang dilakukan. Contohnya yaitu PT Lapindo Brantas yang seolah-olah menyalahkan gempa di Jogja yang mengakibatkan keluarnya lumpur. Padahal kejadian tersebut terjadi karena kesalahan teknis dalam pelaksanaan proyek. Tetapi pada akhirnya PT Lapindo bertanggung jawab dengan dibantu oleh pemerintah. Yang kedua, sikap defensif, yaitu perusahaan melakukan tindakan untuk memenuhi persyaratan hukum secara minimal atas komitmennya terhadap lingkungan sosial. Contohnya yaitu perusahaan tembakau, rokok, dan minuman keras. Kenapa perusahaan tersebut termasuk defensif? Karena produknya berada pada batasan diterima dan tidak diterima oleh semua masyarakat. Yang ketiga, sikap akomodatif, yaitu perusahaan melakukan tindakan melebihi persyaratan hukum secara jika diminta dalam komitmennya terhadap kelompok lingkungan sosialnya. Contohnya yaitu perusahaan MNC, asuransi, dan perbankan, karena perusahaan tersebut memiliki sifat yang setuju dengan kegiatan sosial. Yang keempat, sikap proaktif, yaitu mencari peluang berkontribusi demi kesejahteraan kelompok lingkungan sosialnya. Poin E, mengelola program tanggung jawab sosial. Membuat sebuah perusahaan bertanggung jawab sosial secara penuh pada pendekatan tanggung jawab
memerlukan program khusus, yaitu secara organisasi dan dikelola dengan hati-hati. Secara umum, manajer harus melakukan hal-hal berikut, yaitu A. Tanggung jawab sosial harus dimulai dari tingkat manajemen puncak, karena tanpa dukungan dari manajemen puncak tidak akan berjalan sukses. Yang B. Sebuah komite atau panitia yang terdiri dari manajer-manajer puncak harus mengembangkan sebuah rencana yang merinci tingkat dukungan manajemen. Yang C yaitu seorang eksekutif atau manajer harus bertanggung jawab dan mengimplementasikan program yang telah direncanakan. Yang D, perusahaan harus melakukan audit sosial, yaitu analisis sistematis mengenai penggunaan dana dan pencapaian terhadap tujuan tanggung jawab sosialnya. Lalu pada poin F, yaitu macam-macam tanggung jawab sosial. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap pelanggan. Dalam dunia perdagangan dan industri, konsumen adalah rajanya. Apabila sebuah perusahaan ingin sukses menjual produknya, mereka harus mampu memikat hati konsumen. Hal tersebut harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual atau tidak menipu. Lalu, produk yang dijual dijamin sehat dan tidak memberikan efek negatif bagi kesehatan konsumen. Yang ketiga, memberikan diskon atau garasi pada produk yang dijual. Yang kedua, yaitu ada tanggung jawab sosial kepada karyawan. Ibarat dalam sebuah keluarga, supaya hubungan keluarga dapat dijalankan dengan baik, maka keharmonisan dalam rumah tangga harus benar-benar dijaga. Oleh karena itu, pihak perusahaan haruslah memperlakukan karyawannya dengan baik sesuai dengan hak mereka. Berikut adalah bentuk tanggung jawab sosial yang bisa dilakukan sebuah perusahaan kepada karyawannya, yaitu memberikan gaji yang sesuai dengan jam kerjanya, memberikan asuransi kesehatan, serta berbagai macam tunjangan kepada para karyawan atau pegawainya, memberikan kenaikan gaji menyesuaikan dengan laju inflasi di negara tersebut. Lalu memberikan rasa aman pada para karyawan, meyakinkan tempat kerjanya adalah aman bagi karyawan dengan selalu mengecek peralatan kerja supaya selalu dalam keadaan layak dan tidak berbahaya. Memperlakukan layak oleh karyawan lain. Perusahaan bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa karyawan diperlakukan layak oleh karyawan lain. Kesempatan yang sama dengan karyawan lain, yaitu karyawan yang melamar untuk suatu posisi tidak seharusnya ditolak karena diskriminasi masalah rasa. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Pemegang saham merupakan pihak yang mempercayakan uangnya untuk dijadikan modal perusahaan tersebut supaya dapat terus beroperasi. Pemegang saham mendapat keuntungan dari pembagian dividen yang biasanya setiap tahun pada saat laporan keuangan. Berikut adalah bentuk tanggung jawab sosial yang bisa dilakukan oleh perusahaan kepada para pemegang saham, yaitu yang pertama, memberikan laporan keuangan yang transparan. Yang kedua, tidak menggelapkan hasil keuntungan perusahaan, tidak mengurangi keuntungan para pemegang saham. Yang ketiga, bekerja keras supaya perusahaan dapat berkembang untuk membayar kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.